wartawan itu pasti genit. Kegenitan mereka merupakan awal dari upaya mencari fakta yang kemudian dikonversi menjadi sebuah kebenaran jurnalistik. Itu refleksi saya. Dalam sejarah, Herodes Antipas, Raja wilayah Galilea, pernah menanyakan kepada sang guru, apa itu kebenaran? Pertanyaan Herodes itu tentang kebenaran itu menyasar kepada kebenaran politik kekuasaan. Karena Herodes tidak mau ada orang yang bisa menggantikan dia. Kemudian jawaban sang guru itu sesungguhnya tentang kebenaran ilahi. Pertanyaannya, kebenaran apa yang dicari oleh para wartawan? Dicari, ditemukan, dan dikonstruksikan. Apakah kebenaran itu sesuai dengan fakta? Ini seperti sebuah refleksi. Atau sekarang orang suka retret ya. Sekarang para pejabat negara juga retret ya. Ini bagian dari retret. Saya ingin memberikan satu gambaran sebelum nanti kita berbincang-bincang lebih lanjut tentang peran strategis pers dalam demokrasi dan kemandirian bangsa. Ini sebuah evaluasi dan tantangan pers di Kabupaten Sika. Saya coba cari data di BPS terkait dengan wartawan Sika, saya sulit menemukan. Ya. Kemudian saya lari ke Dewan Pers. Nanti Dewan Pers akan memberikan saya data. Nah, ini konsep pers. Nah, di Kabupaten Sika kita berharap bahwa pers berperan menjaga keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat. Itu saja dulu, keseimbangan dulu. Ya, jangan sampai berat sebelah. Karena pemerintah memiliki satu kewajiban hakiki untuk membangun masyarakat. Karena itu pers disebut sebagai pilar keempat, eksekutif, ya, legislatif, yudikatif, dan pers. Ya. Nah, ini indikator yang dikeluarkan oleh Dewan Pers Indonesia. Indikator penilaian indeks kemerdekaan pers. Jadi pers yang bebas seperti apa ya? Nah, yang pertama dari aspek lingkungan fisik dan politik. Ya, tadi saya melansir pertanyaan Herodes. Herodes itu dia selalu peduli terhadap kebenaran-kebenaran politik kekuasaan. Nah, pers sesungguhnya juga mencari kebenaran-kebenaran itu. Nah, dalam indikator penilaian indeks kemerdekaan pers di aspek fisik dan politik, itu bagaimana kita menilai sejauh mana kebebasan pers dapat beroperasi dalam kondisi politik dan sosial yang ada. Kebebasan dari kekerasan dan ancaman terhadap jurnalis. Apakah wartawan awas pernah mengalami mungkin minimal ancaman atau juga kekerasan. Kebebasan dari intervensi pihak eksternal, dalam hal ini pemerintah, bisa partai politik atau kelompok tertentu. Apakah para wartawan sudah bebas, ya, sudah merdeka, atau ada intrik yang dibawa serta dalam tugasnya sebagai seorang jurnalis? Nah, itu berkaitan juga dengan independensi dalam pemerintahan. Ini sangat tergantung dari sejauh mana kemerdekaan secara pribadi dan juga secara institusi. Kualitas pendidikan insan pers, sekarang sudah ada uji kompetensi bagi para wartawan. Saya biasanya juga sering ditelepon untuk ditanyai terkait dengan wartawan tertentu di wilayah Sika ini. Kemudian akses jurnalis terhadap sumber informasi, tingkat keterbukaan informasi publik, perlindungan terhadap narasumber. Ini saya kira teman-teman sudah sangat paham. Kemudian lingkungan yang kedua itu terkait dengan indikator penilaian indeks kemerdekaan pers yang dilansir oleh Dewan Pers, itu lingkungan ekonomi.
di mana dari aspek ini mau menilai stabilitas dan kemandirian ekonomi media dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Media sebagai institusi dan media sebagai agen atau personil yang ada dalam diri wartawan, redaktur, dan lain-lain. Kemudian yang dinilai itu kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers, kemandirian finansial media dari pengaruh pihak tertentu, ini sangat penting, transparansi dan etika dalam penerimaan iklan dan pendanaan. Ya. Dulu tuh ada istilah pagar api, ya, supaya kita tidak bias, ya. Jadi ya iklan. Gitu. Kemudian tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, ini penting ya. Jadi sebuah media perlu institusinya itu ada tata kelola yang baik. Kemudian indikator yang terakhir itu hukum, aspek hukum. Ini menilai sejauh mana hukum dan regulasi mendukung kebebasan pers serta melindungi insan pers. Ini penting sekali. Perlindungan hukum bagi jurnalis dari kriminalisasi dan intimidasi